Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan ini, mari kita mulai pembelajaran kita dengan materi bab 1, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Pada waktu kelas 8 semester 2 kemarin, kalian telah mempelajari tentang kerajinan bahan keras yang merupakan limbah. Kalian telah mencoba membuat dan berhasil membuat produk kerajinan dari bahan limbah keras tersebut. Nah, kita sekarang di kelas 9 ini akan mempelajari tentang kerajinan dari bahan keras, bukan dari limbah keras. Tentunya kalau bahan keras cakupannya lebih luas, kalian bisa lebih bebas dalam memilih bahan. Mari kita lihat bagan pada materi. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab 1 ini? Yang akan kita pelajari pada bab 1 ini adalah pokok bahasanya tentang kerajinan bahan keras. Kemudian sub yang pertama adalah tentang prinsip kerajinan bahan keras. Sub yang kedua adalah tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, dan sub yang ketiga adalah proses produksi kerajinan bahan keras. Nah, untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang prinsip kerajinan bahan keras dan jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Berikutnya, mari kita mulai dengan melihat gambar-gambar yang ada pada layar. Di sana ada beberapa produk kerajinan yang berasal dari bahan keras. Sekarang, silahkan kalian amati. Coba teliti dengan seksama apa bahan yang digunakan, kemudian manakah yang termasuk bahan alam, dan manakah yang termasuk bahan buatan. Apa kesan yang kamu dapatkan? Silakan ungkapkan pendapatmu, sampaikan dalam pembelajaran ini. Silakan kalian bisa menuliskannya dalam buku catatan kalian. Selanjutnya, mari kita teruskan dengan prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras ini meliputi yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Setiap bahan dasar mempunyai keunikan masing-masing. Contohnya, bahan kayu memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lain. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Muatan nilai pada produk kerajinan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk dengan nilai fungsional. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestis. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan. Sebelum perancangan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah faktor teknis.
Yang kedua, faktor ekonomis. Yang ketiga, faktor ergonomis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Dan yang keenam adalah faktor kondisi lingkungan. Dari beberapa faktor tersebut, masing-masing faktor mempunyai cakupan. Mari kita lihat cakupan masing-masing. Yang pertama, faktor teknis. Itu cakupannya adalah tentang metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, faktor ekonomis. Cakupannya adalah tentang pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kemudian kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat terhadap produksi tersebut. Yang ketiga, tentang faktor ergonomis. Cakupannya adalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, atau inovasi dan modifikasi. Kemudian selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, faktor estetika. Cakupannya adalah menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kemudian yang keenam, tentang faktor kondisi lingkungan. Cakupannya adalah nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Itulah tadi 3 prinsip kerajinan dalam kerajinan bahan keras. Berikutnya, kita beralih pada jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Kita lihat tentang jenis bahan keras terlebih dahulu. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam 2 jenis, yaitu 1. Bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan yang diperoleh dari alam yang bersifat kejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contohnya kaleng dan kaca. Kemudian kita lihat tentang karakteristik bahan keras. Kita mulai dari bahan keras alam terlebih dahulu. Contoh yang pertama adalah kayu. Kayu memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki serat atau urat kayu yang indah. Yang kedua, memiliki lingkaran tahun. Ketiga, tahan lama dan dapat dibentuk dengan cara diukir. Keempat, ada kayu yang jenis ringan dan ada kayu yang jenis berat. Seperti misalnya kayu
kapuk itu termasuk jenis ringan, dan kayu jati itu adalah termasuk kayu jenis berat. Yang kelima adalah dapat memuai karena perubahan suhu, dan itu tidak terjadi pada kayu jati. Contoh kedua adalah bambu. Karakteristik bambu adalah sebagai berikut. 1. Batangnya kuat, namun akan lapuk jika terkena air terus-menerus. Yang kedua, memiliki rongga. Rongga berkisar dari mulai ukuran 1 cm sampai 20 cm. Yang ketiga, memiliki ruas batang. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan. Contoh yang ketiga adalah rotan. Karakteristik rotan adalah sebagai berikut. Yang pertama, batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya yang sangat kokoh. Yang kedua, ada yang berongga dan ada yang tidak berongga. Yang ketiga, memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding dengan bambu. Yang keempat, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan. Yang keenam, rotan memiliki bentuk yang panjang, bisa mencapai 10 meter, dan hidupnya menjalar dan melilit. Itulah 3 contoh bahan yang termasuk ke dalam kerajinan bahan keras alam. Berikutnya kita lanjut ke bahan keras buatan. Contoh bahan keras buatan yang pertama adalah kaca. Kaca memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kaca wujudnya transparan dan bening. Yang kedua, ketebalannya antara 1 mm sampai 2 cm, atau bahkan ada yang lebih tebal lagi. Yang ketiga, permukaannya licin dan mengkilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus. Yang keempat, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Contoh yang kedua adalah logam. Logam mempunyai karakteristik sebagai berikut. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, kemerahan atau kecoklatan, dan keabu-abuan. Yang kedua, bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipih dan tipis lagi ringan. Yang ketiga, logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi krom atau emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Perawatan pada logam membutuhkan perhatian lebih agar tidak pudar. Itulah 2 contoh bahan yang merupakan contoh dari bahan keras buatan. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini. Materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.